himbau semua teman-teman kita kalau mau kerja di luar negeri, hindari negara sebelah ya. Hindari Negara sebelah ini paling toksik, paling toksik. MRI ya, Nah, ini Mas Farhan sama Mas Ciki, dengarkan kah? Kalian itu dengarkan baik-baik. Oh, Itu MRI, Mas. Iya, itu ada kontroversi juga dengan para TKI dan TKW yang suruh katanya kerja di Indonesia aja daripada kerja di Malaysia karena Terus kemudian Mas Terus, Wisnu mengatakan jangan sampai ada yang bekerja di Malaysia karena gajinya murah, baik itu ilegal ataupun yang resmi. Ya. Nah, teman-teman, kalau memang gajinya kecil, mereka nggak bakalan bertahan sampai tahunan di sana. Ada yang 8 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Berarti enak dong di sana. Ini tadi kita baru gajian, Tuh. teman. Lumayan lah, dapat 3.000 baru kerja 20 hari tapi dapat 3.000. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat Official, tentunya channel kedua daripada Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya selalu disehatkan oleh Allah, selalu dipermudah segala urusannya dan selalu sehat lah teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Lagi-lagi nih Kokori teman-teman ya. This is sebuah video yang bertajuk tentang cakap jangan kerja di Malaysia karena gaji kecil. Praktekai atau sekolahkan Kokori dengan fakta. Biar gak bodoh sih Kokori disekolahkan oleh TKI-TKI yang sedang berada di Malaysia. Benarkah mereka itu gajinya kecil di Malaysia, jauh lebih besar di Indonesia? Dan jika hal itu benar, ngapain mereka bertahan hidup sampai tahunan di Malaysia? Dan bahkan banyak yang sudah buat rumah, beli motor, beli kereta. Masa sih gaji di Malaysia lebih kecil daripada Indonesia? Jom kita simak bersama videonya biar Kokori tobat teman-teman ya. Let's go. Assalamualaikum semua, aku disclaimer dulu ya. Video ini dibuat hanya untuk edukasi dan mengungkap fakta ya. Nggak ada maksud lain. Kokori semalam bilang boykot, jangan berobat ke Malaysia, jangan melancong ke Malaysia, dan sekarang jangan kerja di Malaysia. Cari aja kerja di negara lain. Di Malaysia, para TKI digaji 2 kali lipat atau lebih tergantung pekerjaannya. Pada umumnya, kalau yang kerja kasar gaji besar adalah kerja bangunan dan kerja di kebun kelapa sawit. Nah, 2 pekerjaan ini gajinya bikin kita iri. Bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari gaji basic di Indonesia. Kokori harus terima fakta ini ya. Kemudian mereka yang kerja secara resmi, permit kerjanya ditanggung bosnya. Jadi kalau ada yang bilang permit kerja mahal dan bayar sendiri, itu artinya kamu pekerja ilegal. Karena undang-undang di Malaysia, setiap pekerja asing resmi yang bayar permitnya adalah majikan mereka ya. Malaysia masih menjadi negara dengan jumlah TKI terbanyak secara keseluruhan. Sekitar 1,2 juta orang merupakan pekerja migran Indonesia. Di Malaysia, menurut estimasi OECD, itu yang resmi, belum dihitung lagi yang kosongan atau ilegal. Kenapa sampai jutaan TKI di Malaysia? Karena ringgit menggiurkan untuk orang Indonesia. Bahkan benar, karena ringgit sangat menggiurkan, memperkaya orang Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia. Saya katakan memperkaya, kenapa? Karena kerja di Malaysia anggap 3.000 ringgit Malaysia per bulan. Itu pun gak nyampe 1 bulan sudah digaji, misal. Itu biaya hidup paling 500 ringgit, tinggal 2.500. Kalau dikirim ke Indonesia itu setara dengan 10 juta lebih. Kalau kita bertahan sampai 2 tahun di Malaysia, sudah banyak uang di Indonesia tentunya. Mereka rela naik tongkang datang ke Malaysia. Nah, untuk itu mari kita dengarkan tanggapan TKI kita. Ketika Kokori bilang, jangan kerja di Malaysia. Check it out, let's go. Dan himbau semua teman-teman kita kalau mau kerja di luar negeri, hindari negara sebelah ya. Negara sebelah ini paling toksik, paling rasis ya, termasuk kepada orang-orang kita sendiri. Mereka di mulut serumpan-serumpun ya.
kita sama-sama tipe M ya, tapi itu cuma basa-basi ya, penuh kemunafikan ya, kita udah capek ya. Pergi kerja aja di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang dan lain-lain, jangan kerja di negara sebelah. Udah gajinya kecil, banyak drama dan orang-orangnya sombong dan rasis ya. Dan mereka ini orang-orang yang punya hati yang busuk. Mereka ingin negara kita ini kacau balau, ya, bubar, ya. Itu selalu ada di pikiran mereka. Semua, ya. Kalau mau kerja ke luar negeri, cari gajinya yang 2 kali lipat lebih besar dari kerja di negara sendiri. Jangan ke negara sebelah. Negara sebelah itu upah minimumnya 5 juta lebih. Kayak UMR yang Jakarta. Buat apa kerja di negara mereka? Legal maupun ilegal, apalagi ilegal, ya. Ininya dipakai. Ya, ininya dipakai. MRI ya, MRI kayak itu. MRI, Mas. Iya, itu ada kontroversi juga dengan para TKI dan TKW yang suruh katanya kerja di Indonesia aja daripada kerja di Malaysia karena gajinya sama katanya. Kamu nggak planningnya sama nggak gaji di sini dengan di Indonesia? Ya jauh beda banget sama Siki. Beda lah Mas Siki. Jangan mengatakan sama. Ya, cuma pertanyaan saja sih. Kalau mereka sama gajinya, gak ada bedanya antara Indonesia dan Malaysia. Ngapain mereka itu berada di Malaysia? Mending pulang. Kan gitu logikanya. Kokori. Bodoh lo. Jauh kan? Kalau kita bekerja jauh-jauh gajinya sama daripada kampung kita, ngapain kita kerja Ngapain dekat? kita jauh-jauh dengan Jauh-jauh ke keluarga, keluarga. dengan Mas Misteri mengatakan katanya kalau warga di sini suka menghina, suka menjelek-jelekkan, suka memanggil kuli dan babu. Padahal sebutan itu yang menyebutkan dari negara kita sendiri. Kalau di Malaysia, Mas Misteri, saya akan coba untuk memberikan penjelasannya ya. Tidak ada sebutan yang namanya babu dan kuli. Kalau di Malaysia memanggilnya pekerja, Kerja. bukan babu ataupun kuli. Di dalam komentar tersebut Mas, itu komentar Mas, bukan menyebarkan berita hoax. Lain Mas ya, lain. Antara komentar dan menyebarkan berita hoax itu beda. Beda. Mungkin komentar tersebut membalas video Mas Misteri yang boleh dikatakan menciptakan polemik. Padahal Mas Misteri di awal video katanya video ini saya buat tidak untuk menciptakan polemik atau berselisih di media sosial. Namun di sisi lain Mas Misteri membuat video yang kurang bijaksana. Dia mengatakan Mas Misteri ini mengatakan dari segi pandangan dia, katanya kalau kerja di Malaysia itu lebih jam, 12 jam. Banyak duit dong kalau lebih jam. Enggak, maksudnya bukan apa? Katanya outing nggak dibayar. Kemudian itu Mas, dia mengatakan lagi gajinya lambat. Jangan salah paham dulu, nanti kita perjelaskan. Terus kemudian Mas Misteri mengatakan jangan sampai ada yang bekerja di Malaysia karena gajinya murah, baik itu ilegal ataupun yang resmi. Ya, alhamdulillah Mas Misteri, kita kerja aman-aman saja. Kita kerja gajian juga lancar. Biasanya kalau gajian tanggal berapa? Tanggal 25, 25, 24, kadang 20 pernah. Tuh. Gajiannya setiap tanggal 25, tapi digaji kadang 24, tanggal 24. Kadang malah digaji tanggal 20. Tuh. Malaysia. Bahkan kadang-kadang belum waktunya gajian sudah dapat gajian. Gaji. Kalau mungkin ada yang mendapat pengalaman kurang baik, saya rasa Mas Misteri, serata dunia ada orang baik, ada orang jahat. Betul sekali. Jadi Mas Misteri itu jangan istilahnya membuat video katanya mengedukasi, tapi menciptakan polemik. Gimana sih Mas Misteri? Nah, tadi kan dia bilang jam kerjanya apa lebih. Kita sekarang kasih penjelasan jam kerjanya gimana. Kalau di sini sistem kerjanya jam 8 sudah masuk kerja. Ya, 8, 9, 10. Jam 10 istirahat Mas Misteri setengah jam. Jam 10.30 kerja sampai jam 12. Jam 12 istirahat sampai jam 1. Jam 1 kerja sampai jam 3. Nah, jam 3 kita istirahat lagi 30 menit. 3.30 sampai jam 5. Terus Mas Misteri mengatakan gaji di Malaysia UMR-nya setara di Jakarta. Tapi Mas, UMR tersebut hanya untuk orang Jakarta saja. Betul. Tidak semerata, tidak seluruh Indonesia. Di Madura aja di tempat saya tinggal itu UMR-nya itu 1.200.000 itu sudah paling banyak teman-teman. Paling banyak 1.200.000. Saya pernah jaga di toko.
kemarin ini. Dan sekarang masih jaga toko sih sebenarnya saya teman-teman, kerjaan saya itu. Di waktu-waktu senggang saya juga ngonten seperti ini, itu gajinya 1.200.000 sebulan. Itu kalau di ringgit Malaysia, kalau nggak salah itu kalau 1 juta setara dengan berapa? 250 ringgit Malaysia. Saya 300 ringgit Malaysia per bulan, teman-teman. Jujur, itu biaya hidup di Indonesia di daerah saya itu gak cukup. Itu cukup 1 bulan. Itu kalau punya uang 3 juta, itu baru bisa cukup. Bayangkan UMR saya 1.200.000 itu jaga toko, minimarket. Ya, Kalau di Indonesia kan cuma di Jakarta saja. Tapi yang di kota-kota lain tuh macam di pedalaman-pedalaman lah maksudnya. Beda lagi, Beda ya. lagi. Itu lebih rendah lagi Mas Mr. Lee. Ini perlu diketahui itu. Itu seolah-olah seperti diskriminasi tahu. Betul. Sebenarnya seperti ini Mas, orang mau kerja kemanapun itu urusan orang tersebut. Janji kalau bekerja di negara orang, surat-surat lengkap. Perlu Mas Misteri ketahui di sini kerja di Malaysia, kalau kita sudah menguasai bidang pekerjaan tersebut, bukan UMR saja Mas yang kita dapat. Uang OT kita dapat, ya kan? Gaji boleh naik, Gaji boleh naik, fasilitas. fasilitas alhamdulillah Mas. Di sini kita dijamin. Seperti itu Mas Misteri. Jadi Mas Misteri jangan menyamaratakan, kemudian Mas Misteri membuat video seolah-olah kalau kerja di Malaysia itu buruk, kemudian meratakan, kemudian Mas Misteri membuat video seolah-olah kalau kerja di Malaysia itu buruk, kemudian Mas Misteri juga menyamakan kalau orang kerja di Malaysia dengan yang terkena kasus, ya kan? Tidak semuanya terkena kasus. Kenapa di Indonesia itu banyak pengangguran? Karena di sana cari kerja susah. Susah Mau betul. kerja restoran aja harus ada pengalaman, Harus tampan, harus tinggi, pengalamannya begini. Itu kalau di Indonesia teman-teman harus rapi, harus punya pengalaman, skill. Aduh ya Allah, kita itu mau bekerja. Kalau diajarkan oleh perusahaan bagaimana caranya, dalam waktu 1 minggu baru mereka itu pasti bisa. Diterima langsung dong, nggak usah pilih ini, pilih itu, pilih ini, akhirnya ditolak. Dan banyak pengangguran di Indonesia seperti itulah. harus ada sijil SPM. Kalau di sana itu SMK, SMA ataupun seperti itulah, ada jasa SMA ke SMK. Kalau di Malaysia itu sijil SPM. Itu pun harus ada pengalaman, harus minimal ada sijil SPM, harus ada uang, baru boleh masuk itu kerja restoran. Itu baru kerja restoran. Gaji baru berapa? Paling kalau di kampung saya itu paling mahal pun 1 juta, ada 1,5 juta gajinya 1 bulan. Kalau di Malaysia itu baru 1,5 juta baru 500 ringgit kurang, 400 ringgit 450 ringgit lah duit Malaysia. Di sana banyak yang S1. Kalau di sini tuh sekolah perguruan tinggi lah kan. Kalau di sana itu S1, kuliah S1. Banyak pengangguran pergi merantau ke Malaysia. Karena sana susah mau cari kerjaan, nggak sesuai sama lulusannya, belajarnya itu udah S1. Tapi gajinya baru 1 juta, belum rokok, belum ini. Coba kalau di tempat lain, Malaysia ataupun di mana kan, boleh gaji puluhan juta walaupun sekolah lulusan SMP. Kalau di sini itu sekolah menengah. Itulah di Malaysia, di Indonesia kadang banyak perantau. Susahnya cari kerja, harus ada pengalaman, harus ada uang, harus ada sijil, ijazah, semua harus ada. Itulah susahnya itu di Konoha. Kalau cari kerja harus ada orang dalam, semua harus ada. Walaupun kita ada sijil, ada ijazah, tapi kita nggak ada uang, kita ini nggak ada pengalaman, nggak ada orang dalam, susah mau dapat kerja di sana. Mau kerja di butik ataupun kerja di mall, susah kalau nggak ada orang dalam. Walaupun ada sijil, ada ijazah, serba susah. Apalagi jadi guru honorer, gajinya murah. Di sini 300 ringgit. Itu paling mahal lah guru honorer di sana. 500 ringgit, duit sana 1 juta, itu paling mahal guru honorer. Kalau yang baru-baru itu paling 500.000 gajinya jadi Gak guru nyampe honorer. 200 lah, Itulah susahnya itu di Konoha. gak nyampe. Kalau faktanya guru honorer gak nyampe yang namanya 500 per bulan kalau yang baru. Kalau di daerah saya itu teman-teman ya, yang jadi guru honorer itu 200 per bulan, 200 rupiah. Setara dengan 50 ringgit Malaysia sebulan teman-teman ya.
Bulan, ya Allah. Masuk akal nggak teman-teman ya? Bisa nggak dibuat biaya hidup 1 bulan? 50 ringgit saja di Malaysia gimana? Besar apa kecil? Kecil banget. Itu di Indonesia segitu. Jadi guru. Kalau perempuan lah jadi guru honorer kan, gajinya 500.000 kan sebulan lah. Belum makan dia, belum beli parfum minyak wangi, belum beli make up apa, fire apa buat cuci muka kan biar glow. Belum makan mana cukup. Gak ada. Kalau perempuan. Betul. Ya Sama kalau Allah. laki belum rokok, belum iniin. Kalau jadi guru honorer baru gaji berapa? 500.000 ke salah. Kalau di sini baru berapa? Baru 150 ringgit ya, kurang lah. Itu gaji guru honorer di tempat saya. Itu jalan kampung saya sebelum saya lahir sampai sekarang jalannya belum jalan hitam, masih jalan tanah. Itu berlubang. Jalan, biasa jalan tanah. Masih berlubang. Kalau hujan Sama dong Bang ya. Semenjak saya masih main lah sama anak-anak itu, jalan dari dulu sampai sekarang masih rusak seperti itu. Dan bahkan di tengah-tengahnya itu ada lubang, ketika hujan ya airnya mengenang di situlah. Sama. motor, kendaraan nggak bisa lalu. Lebih cantik jalan di dalam kebun sawit kalau di Malaysia. Itulah jalan di kampung saya. Saya udah umur 30 tahun. Sebelum saya lahir itu jalan masih sampai sekarang belum hitam itu jalan. Kalau hujan mau ke pasar, mau ke apa susah. Soalnya jalan itu minta ampun. Lebih cantik jalan kebun sawit di Malaysia sama jalan mau pergi ke pasar di rumah saya di kampung saya itu. Padahal kampung saya nggak jauh dari bandara, dari airport. Paling 25 menit sampai airport lah, sampai bandara. Tapi jalannya pun masih seperti itu di kampung saya. Udah berapa kali ganti itu ketua kampung, tapi jalan nggak ada perubahan, nggak boleh hitam. Nggak tahu lah apa penyebabnya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dan sekarang Waalaikumsalam. kita nak review berapa gaji pertama Mas Kiki ketika bekerja dekat restoran. Ini. Iya Bang, sebab itu hari ada konten kreator TikToker lah kayak gitu ya, yang mengkecilkan gaji para TKI. Berapa sih gaji kerja di Malaysia? Cuma segini katanya. Selalu merendahkan para TKI dan TKW lah kayak gitu. Dia tuh tidak pernah pergi ke Malaysia. Dia sok tahu tentang negara Malaysia dan sok tahu tentang para pekerja Indonesia Sok di tahu, Malaysia. ya kayak gitu. Allah. Namanya itu kalau tak silap TikToknya pasti kalian semua tahu ya, Misteri, kokori, Jindo gitulah. Jindo lah. Nah, makanya dengarkan teman-teman ya. Buat kokori dengarkan dulu seperti apa pengalaman orang Indonesia yang sedang di Malaysia. Baru kita kaji itu. Belum apa-apa gak mau dengerin faktanya. Ngomong ini itu. Dengarkan dulu yang baik kan seperti ini. Kan tahu kita kan. Oh jadi gajinya segini, biaya hidupnya segini, dikirim ke kampung segini. Coba di Indonesia mau dikirim ke orang tua nggak bisa karena gajinya kecil teman-teman ya. MRI ya, MRI. Jangan pergi Malaysia, nanti kamu jadi kuli. Jadi kata-kata itu yang teman-teman aku bilang sebelum aku pergi ke Malaysia. Jadi itu orang kantor aku yang lama. Dulu aku kerja kantor guys, dan orang-orang kantor pas tahu aku mau kerja di Malaysia dibilang, hah mau pergi ke Malaysia? Paling-paling di sana jadi kuli. Tapi aku tetap yakin aja kalau Malaysia itu nggak seburuk yang mereka pikirkan. Dan setelah saya pindah sini ya benar aja. Kehidupan lebih membaik, kerja di sini ya baik banget. Malahan dari segi gaji dan dari segi pekerjaan oke. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, gajinya oke, pekerjaannya oke ya. Kalau aku dulu kerja kantor guys, kerja office, kalau sini bilang itu gaji berapa? Paling mentok 3 juta, gaji pokok 2.100.000 kayak gitu. Itu tahun 2001 ya di Pontianak. Oke. Jadi aku nggak bandingin dengan tempat lain, tapi aku bandingin dengan tempat kerja aku yang lama, yaitu di Pontianak. Dulu aku ingat banget posisi kita ya, yang paling tinggi itu gaji sekitaran 5 juta. Itu yang paling tinggi loh guys. Kalau kita misalnya kerja di Malaysia dengan gaji 5 juta itu kerja apa? Kerja kopitiam. Itu udah dapat gaji 5 juta. Apalagi kalau misalnya banyak lembur, banyak kerjaan, apalagi banyak ada orang yang ambil kerjaan 2 tempat, 3 tempat, bisa 3.000, 10 juta, bahkan lebih tuh guys. Kalau menurut aku ya oke aja sih kalau misalnya mau kerja di Malaysia. Tapi ingat harus dari agen yang terpercaya ya, karena sekarang banyak agen-agen yang tipu-tipu guys. Untuk anak rantau Malaysia
maka kalian harus pertahankan hidup di perantauan Malaysia daripada kau balik kelas jadi pengangguran abadi. Kau tahu kan negeri Konoha itu sebulan gaji 1.000, gaji 1 juta. 1 juta, gaji 1 juta sebulan dari pagi sampai malam kerja. Gila nggak? 12 jam kerja digaji sebulan cuma 1 juta. Jadi lebih baik lu tahankan merantau di Malaysia. Malaysia oke. Walaupun lu gaji basic 1.700 nggak ada OT, tapi tetap lu masih ketolong hidup. Kalau lu gaji 1.700 nggak ada OT, buat makan 700, buat hantar 800 ataupun 1.000. Kau gaji 3 juta mah, daripada lu balik sengsara nanti menjadi babu pun belum tentu gaji besar. Kau menjadi kerja jadi tukang kebun halaman rumah, bersih-bersih rumah, gaji pun 1 bulan 1 juta 2 juta, kerjanya dari pagi, dari pukul 5 sampai pukul 10. Makan beli, tidur ngontrak. Habis. Udah, nikmati aja kerja di Malaysia. Ya benar. Gaji misal ya. Ini. Saya mau cerita. Gaji 2 juta di Indonesia itu setara dengan 100 ringgit, setara dengan 2.500.000 ringgit Malaysia sebulan. Kita dapat gaji 500 ringgit Malaysia sebulan. Itu kalau di Indonesia 2 juta. Itu sudah paling besar, mungkin maksimum lah di Jawa Timur, tempatnya di Madura dan lain sebagainya. 2 juta. Bayar kontrak per bulan 300.000. Kalau yang kontrak, biaya makan itu 300.000, makan tok, bukan ngerokoknya, bukan nyemilnya. Buat beli beras, berasnya itu harganya sekarung itu kurang lebih 300-an lah teman-teman ya. Lain beli lauk, beli ini, itu 2 juta. Habis teman-teman, habis 1 juta lah buat biaya hidup sama kontraknya. Sisa 1 juta. 1 juta kalau kita mau makan lain, mau ngopi, mau habis teman-teman, yakin habis. Lain beli minyak gorengnya mahal di Indonesia itu, beli ikan, beli ini, beli itu, habis, gak cukup. Pokoknya minimal paling kecil itu biaya hidup di Indonesia itu 3 juta per bulan. Kalau di daerah saya teman-teman ya. Beda lagi kalau di perkotaan itu lebih mahal. Walaupun gak betah lu harus tahankan, pertahankan. Apa tujuanmu, cita-citamu yang belum kau capai dulu. Kau mau nikah, kumpulkan duit buat modal. Kau pengen punya rumah, kumpulkan buat beli rumah. Jangan kau poya-poya terus. Jangan kau balik, pertahankan. Kalau lu bisa sambung-sambunglah. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Yang jelas si Kokori ini tidak mau mengakui fakta yang sebenarnya tentang gaji di Malaysia. Dia hanya mau berbicara tentang gaji di Indonesia yang kecil, tapi menyamakannya dengan Indonesia. Faktanya gaji di Malaysia itu jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Jauh antara langit dan bumi lah teman-teman ya. Dan UMR Malaysia tidak bisa kita bandingkan dengan UMR yang ada di Jakarta. Memang sama rata. Tapi kalau di daerah saya itu 1.200.000 UMR per bulannya teman-teman, setara dengan 250 ringgit Malaysia lah, atau 300 ringgit Malaysia per bulan. Itu kalau di daerah saya. Sedangkan biaya hidup itu setara dengan 3 juta, kurang lebih 1.500 ringgit. Kalau kurang lebih 1.000 ringgit lah biaya hidup, tapi gajinya nggak nyampe 1.000 ringgit. Itulah ibaratnya kalau di Indonesia, di daerah saya itu seperti itu teman-teman. Oke, buat si Kokori bertobat lah, jaga punya lisan ya, bertobat. Baik, mungkin teman-teman suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe channel daripada Merbatu Official ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.